Henshin. Sehari setelah Anda bahas penampakan si Cross Saber di Tokusatsu episode 225, tepatnya pada tanggal 28 Mei kemarin, hari setelahnya, info-info dan juga soal scan si Cross Saber ini tuh ternyata masih berlanjut ya. Dan yang bikin cukup greget ini infonya itu masih keluar satu persatu. Lama banget ya. Jadi jam ini satu gambar, ini satu gambar. Sehari ya paling cuma 2, terus besoknya lagi 2 atau 3 gitu. Ini Anda sampai nyicil berapa kali sampai infonya ini bener-bener lengkap soal si Cross Saber ini ya. Jadi inilah dia bagian 2 pembahasan kita untuk Kamen Rider Cross Saber ya. Jadi Ane emang berniat buat tuntasin semua di sini bahasannya dan bocoran sebelum form ini tuh debut nanti di hari Minggu ya. Semoga abis ini nggak ada info-info lagi ya. Jadi semoga ini juga pembahasan terakhir ya sebelum debut nanti. Sepertinya sih nggak ada, soalnya udah banyak banget juga yang keluar kemarin-kemarin dan udah banyak banget itu tak update di fanpage IG dan juga fanpage Facebook. Terima kasih buat kalian yang selalu cek di situ ya. Dan pas Ana update infonya ini di fanpage kan tanggal 29 ya, sehari setelah Ana bahas itu, kan tak tinggal tidur ya pas Ana bahas itu, pas Ana upin semua itu. Bangun-bangun banyak banget gitu yang DM. Bang, selamat, prediksi lu bener. Bang, sesuai dengan perkiraan lu nih dan lain-lain. Pokoknya itu puluhan DM sama mention ada lah pokoknya di situ. Jadi di sini Ana itu bukan dukun ya. Jadi di sini Ana cuma memprediksi possibility sesuai yang tertulis aja. Kira-kira seperti apa ya. Kayak menelaah juga kemarin-kemarin patternnya Kamen Rider tuh kayak gimana ya. Kalau ada yang jadi kenyataan ya udah gitu. Jadi makanya yuk kita spekulasi lagi bareng-bareng di Tokusatsu episode kali ini ya soal si Cross Saber ini. Jadi silakan diambil teman-teman cemilannya atau kopinya karena entah pembahasan ini tuh bakalan bentar atau sangat lama. Hopefully kalian juga enjoy. Tadinya di sini mau dibahas sambil live juga tapi nanti aja deh. Jadi biar Ana juga lebih fokus bahasnya ya. Ini juga Ana sambil ngopi Pak ya. Oke, jadi sekali lagi ini bakalan lumayan banyak bahasannya. Soalnya emang niat Ana itu langsung tuntasin semua, bablasin semua dalam satu tokusatsu sebelum debut hari Minggu ya. Jadi debut hari Minggu biasanya kalau udah debut final form, minggu depannya itu biasanya episode Kamen Rider itu langsung libur. Biasa ada golf lah atau apa. Jadi Ana mau manfaatin liburnya Saber ini buat Ana istirahat juga ya. Karena emang udah capek Pak ya. Kita omonginnya ini di video berbeda aja lah. Jadi bersyukur juga udah banyak scan-scan yang keluar dengan kualitas high definition atau HD. Jadi nggak jepretan kamera doang gitu kan yang biasa si terebikunnya tuh taruh di kasur terus dijepret gitu pakai kamera HP gitu. Jadi burem-burem. Tapi ini keluar yang benar-benar HD banget. Yang nggak semua sih. Jadi Ana bahasnya yang ada aja. Oke? Jadi langsung saja ini dia pembahasan kedua soal Cross Saber. Let's go. Jadi dari nama dulu teman-teman. Jadi dari nama ini official penulisannya. Secara penulisan teman-teman ya. Jadi penulisannya itu Kamen Rider X Cross Saber. Jadi tapi tetap kita ngucapin itu Kamen Rider Cross Saber ya. Dan juga untuk nama pedang sucinya adalah Houken Cross Saber. Tapi untuk penulisannya itu Houken X Cross Saber. Jadi ini kita bukan nyebut namanya itu Kamen Rider X Cross Saber Gun. Bukan Pak ya. Karena kan itu X itu kan menyilang artinya ya cross gitu ya. Jadi tetap bacanya itu cross. Jadi kalau kalian lihat tuh ya, orang-orang Bandai yang review Houken Cross Saber-nya dia juga nyebutnya Cross Saber. Jadi lucu aja kemarin ada yang DM mana, Gan bukan gitu Gan pengucapannya. Udah jelas namanya tetap cross ya karena menyilang X. Oke? Jadi nama ofisialnya itu Kamen Rider X Cross Saber tapi pengucapannya Kamen Rider Cross Saber. Oke? Dan kedua, ternyata si Kamen Rider Cross Saber ini masih mempunyai form lain ya. Jadi ini yang banyak bilang katanya prediksi Ana bener ya. Katanya ini kan dari basic lagi terus bisa berevolusi lagi di sini ya. Oke. Jadi si Cross Saber ini tuh masih punya form lain. Harusnya sih variasi form ini tuh membuat dia itu semakin kuat ya. Jadi total form dari Cross Saber ini sejauh ini yang diperlihatkan di scan-nya atau pembahasannya ada 3 biji ya. Jadi pertama adalah Kamen Rider Cross Saber, ini yang paling basic. Kedua ada Kamen Rider Crimson Saber. Dan ketiga ada Kamen Rider featuring Saber. Oke, ada 3 ya. Dan ini memakai combo-combo yang sama seperti Brave Dragon dulu ya. Cuman ini bedanya dia base-nya itu di si Cross Saber. Di bagian ini juga banyak yang komen, Ana lihat sih di media sosial katanya jadi keren nih. Nah gini gue suka. Ada yang nanya juga ke Ana, gimana Gan udah berubah pikiran belum? Ana orangnya itu gimana ya, susah berubah pikiran sih ya. Jadi sekali Ana bilang kurang atau jelek ya akan tetap seperti itu. Jadi kalau Ana bilang kayak Grenzio kurang ya emang masih kurang di mata Ana gitu ya.
akan tetap seperti itu. Tapi munculnya si Crimson Saber dan juga Futuring Saber ini membuat si form Cross Saber ini menurut Anda sih jadi better ya. Sekali lagi jadi better, bukan jadi keren, oke? Udah tahu kan Anda juga nggak sukanya di bagian mana aja sama si Cross Saber ini ya. Jadi di situ juga selain kekurangan-kekurangan yang Anda kurang suka, ada kelebihan-kelebihan juga yang Anda utarakan. Jadi silakan kalian simak di Tokusatsu episode sebelumnya. Jadi kalian jangan anggap Anda tuh negatif semua ke si Cross Saber ini. Ada kelebihan-kelebihannya juga kok. Ya, ini dia 33 formnya, lumayan keren juga. Ininya apa? Gambarnya HD maksudnya, ya. Oke, dan sekarang kita berlanjut ke gambar selanjutnya. Jadi di bagian sini tuh ada 10 pedang suci ya. Jadi di sini si Kamen Rider Cross Saber ini lagi memegang si Hawken Cross Saber, dan di samping kanannya itu kita lihat ada 10 pedang suci. Penampakan dari 10 pedang suci. Karena memang ingredients-nya itu dari situ ya, si Hawken Cross Saber ini ya, ada ritualnya gitu. Nanti kita bakal jelaskan di gambar selanjutnya ya. Di sini juga pasti banyak yang nanya, Mumeiken kok nggak ada di sini ya. Jadi kita bahas juga di gambar selanjutnya. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya. Jadi ini gambarnya udah pernah muncul ya di scan kemarin yang Anda bahas ya, yang burik banget Pak. Ini tangan Chitosnya benar-benar langsung ke situ pasti mata ya. Jadi ini yang kayak tadi scan-nya yang kayak kemarin, lebih tepatnya ada si penampakan Cross Saber lagi teman-teman, dan juga ada 10 kesatria di sini minus Falcon. Jadi udah terjawab juga ya siapa Espada, siapa Kalibur teman-teman. Terus ada rumor juga ini yang sangat menarik menurut Anda, yaitu dimana katanya kan papanya Kento itu cuman seperti proyektor atau seperti kayak Force Ghost lah kalau di Star Wars ya. Jadi nanti si Kento ini bakal jadi pengguna 2 pedang, Ankokuken dan juga si Raimeken Ikazuchi. Jadi mungkin semau dia bisa berubah jadi Kalibur atau Espada. Itu keren banget sih menurut Ana. Ini Ana pengen bahasnya di lain sih, di live sih. Mungkin kita live-in satu kali lagi kali ya, bahas ini semua biar tuntas ya. Ini Ana sama nemunya itu di Reiwa 1920. Jadi di Reiwa 1920 itu banyak banget spoiler-spoilernya. Ana sih pengen sih buka gitu ya, cuman gak mau aja. Soalnya takut pendapat Ana yang udah Ana pengen utarakan itu jadi berubah-berubah gitu gara-gara ada spekulasi-spekulasi dari si Reiwa 1920. Soalnya kan itu kan deket banget sama official gitu kan. Jadi ini pengennya murni dari mulut Ana doang gitu. Oke. Terus juga di sini ada yang melawan Solomon ya. Terus juga di bawahnya kita lihat lagi ada gambar melawan Charibits Megiddo. Megiddo yang agak serem ya, kayak di Ryuki itu siapa monsternya? Kayak Ryuki gitulah monster-monsternya. Oke. Terus Tomanya juga outfitnya udah keren dan dia terlihat memegang buku Brave Dragon ya untuk berubah. Jadi enggak, apakah bakalan ada buku spesial lagi? Nah ini yang Anda takut ya. Jadi Anda ragu juga DX-nya ini bakalan beli sekarang atau enggak. Soalnya takutnya masih ada buku lagi yang benar-benar khusus buat si Cross Saber ini ya. Bukunya taunya warna biru galaksi juga gitu. Aduh, kalau gitu sih wah, berarti kita nunggu setnya aja gitu. Oke, kita ke gambar selanjutnya teman-teman ya. Oke, jadi ini ada form kedua ya, pokoknya variasi formnya lagi selain si Cross Saber yang basic tadi, yaitu Kamen Rider Futuring Saber ya. Oke, jadi dengan buku Brave Dragon, Lion Senki, dan juga si Lampudo Alanjina, jadi ini berarti Sansatsu ya, atau 3 buku, berarti yang nanti bakal diaktifasi ke Seiken Sword Driver dan juga Hawken Cross Saber ya, jadi emang cuma beda pedang. Toma akan menjadi Kamen Rider Futuring Saber. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat emang bagian dadanya jadi kayak singa, kayak Blades. Terus di sini ada kayak si lampu jinnya si Espada. Ya jadi emang bagian-bagiannya si Blades dan Espada, cuman warnanya itu jadi si biru galaksi, ngikutin si Cross Saber. Tapi sayangnya mungkin kepalanya ini sama aja. Kalau kalian lihat ya, kepalanya sih masih Brave Dragon ya. Jadi nggak ada kayak penambahan kayak bagian-bagian si Blades di kepalanya atau si Espada. Kalau kalian lihat di websitenya officialnya si Toei kan ada kan yang kita bisa mainin Wonder Right Book ya. Jadi ada tuh yang dimana si Sabernya itu ketika masih pakai kain Kenreka, dia itu kayak flash belt lah anggapannya ya. Jadi dia itu ada penampakan yang ini, Brave Dragon, Lion Senki, dan si Lampudo Alanjina. Tapi warnanya itu merah, biru, dan kuning. Dan bentuk kepalanya juga beda, ngikutin si Blades dan juga si Espada gitu ya. Cuman ini kepalanya benar-benar Brave Dragon ya. Jadi mungkin ribet lagi bikin helmnya ya. Tapi menurut Anda sih daripada warnanya merah, biru, kuning ya, udah kayak lampu atau es campur gitu, yang mending biru galaksi seperti ini. Jadi form yang si Futuring Saber ini menurut Anda yang membuat si form Cross Saber ini itu better, oke?
Dan kita lihat di atas gambarnya di sini ada si trio Wek ya, atau trio Seiken akan bertarung melawan si Solomon. Jadi dipastikan di sini si Kento udah join kubunya si Toma, udah temenan lagi ya. Jadi Kento juga di sini pakai Golden Alangina yang memang form terkuat Espada sejauh ini ya. Jadi emang belum ada bocoran lagi formnya apa gitu ya. Mungkin pasti fans juga berharap Espada pastinya bakal dapat form lagi sebelum si Saber ini tamat ya. Oke. Dan lanjut kita ke gambar selanjutnya. Jadi ini ada form lainnya lagi dari si Cross Saber, yaitu Kamen Rider Crimson Saber ya. Jadi ini dari Crimson Dragon ya. Sansatsunya si Brave Dragon ya. Jadi di sini kepala sama juga teman-teman. Kalau dilihat sih emang Brave Dragon kan, kalau Crimson Dragon kan beda ya. Di sebelah sininya kayak ada tongkat Sun Gokong, di sininya lebih rancung gitu. Terus di sininya juga kayak ada berapa tanduk tuh. Tapi ini kepalanya benar-benar Brave Dragon, cuman badannya itu Crimson Dragon. Cuman lagi ini di repaint dengan warna si Cross Saber, yaitu warna galaksi ya. Jadi kepala sama, kenapa sih gitu? Coba kalau misalkan kepalanya itu ya Crimson Dragon gitu ya, yang banyak tanduknya itu, yang banyak duri-duri gitu, tapi warnanya biru galaksi, coba mungkin Anda bisa pertimbangkan, mungkin menjadi better juga seperti featuring Saber ya. Ini kepala aja males bikin lagi. Jadi Solomon di sini juga kalian lihat tertebas gitu ya. Jadi bisa dipastikan sepertinya sih si Cross Saber ini sudah mengungguli Solomon secara stats. Jadi variasi form ini tuh yang membuat si Toma ini semakin kuat sepertinya. Jadi mungkin ini dua form ini tuh di atasnya Cross Saber pastinya. Kan soalnya Cross Saber kan basic gitu ya. Jadi yang dimunculkan di sini baru 3 ya. Jadi sekali lagi ada Cross Saber, Futuring Saber, sama si Crimson Saber ya. Jadi entah nanti bakalan ada lagi versi Dragonic Knight atau Primitive Dragon atau Elemental Primitive, Ana nggak tahu. Sampai ada Dragonic Knight sih Ana bisa ngamuk pak. Soalnya Dragonic Knight udah keren seperti itu, udah keren warnanya silver seperti kesatria medieval gitu kan. Masa nanti dikasih warna biru galaksi gitu ya, jadi nggak kebayang gitu ya, kayak sakit gitu, kayak sakit apa. Jadi kalau primitif sih masih masuk menurut Anda dikasih warna biru galaksi gini, tapi Dragonic Knight sorry, nggak banget ya. Udah keren gitu aja silver dah ya. Memang yang Anda kurang suka itu ya kinclong-kinclongnya itu ya. Nih kalau kalian lihat ya si Crimson Saber ya, tuh di bagian kaki ini nggak ada yang kinclong-kinclongnya. Jadi better ya. Jadi better. Kinclong-kinclongnya ini yang putih-putih kayak cahaya itu emang Ana kurang agak suka sih. Kayak gimana ini, kayak sepatunya Cristiano Ronaldo pak, yang Mercurial Galaxy lah. Kalau yang tahu ngikutin bola pasti tahu tuh. Oke, kita ke gambar selanjutnya teman-teman ya. Oke, mantap nih ya. Jadi di sini ada apa ya, kayak memperlihatkan kemampuannya si Cross Saber ini. Jadi dengan kekuatan form barunya si Cross Saber ini, si Toma ini dapat mengontrol semua pedang suci sebagai senjatanya. Jadi ini Ana lihatnya kayak apa ya, kayak Gaim itu Kiwami Arms, di mana si Kouta itu bisa munculin si senjata-senjatanya para Armored Rider kan. Ini sama banget kayak begini, cuman ini pedang suci para kesatria-kesatria ya. Jadi cukup keren sih menurut Ana ini kemampuannya. Apakah nanti munculnya dari portal gitu terus nyerang gitu. Jadi nggak kebayang juga sih Dogoken Gekido segede gaban gitu melayang ke muka gitu. Deboom. Sakit pak. Dan ini ada finishing terkuatnya si Cross Saber ini. Jadi finishing terkuatnya bernama How Cross Seiretsuzan. Jadi Seiretsuzan itu adalah Star Slash katanya ya. Jadi pedang suci ini bagai bintang gitu atau gimana ya, kan formnya juga ada bintang-bintangnya. Sesuai dengan kata Daishinji juga bintang yang menghubungkan kan. Jadi ini finishingnya kayaknya mungkin ya seperti ini penggambaran ya. Munculin si pedang sucinya. Jadi ini sangat memungkinkan sekali kalau si Toma ini dapat menggunakan pedang suci lainnya juga. Jadi jangan heran aja misalkan nanti lu lihat Cross Saber pakai Dogoken Gekido gitu ya. Terus sebelahnya pakai Raimeken Kazuchi kayak si Master Logos waktu itu. Itu sangat memungkinkan sekali karena dia udah seperti jadi punya kuasanya kan. Kan sudah ada ini si Houken Cross Saber. Jadi bisa-bisa aja sih. Gitu aja kayak Gaim Kiwami, udah kayak gitu aja ya. Jadi ini terlihat juga yang dihajar si Neko Megiddo ya. Jadi nggak ada Megiddo baru yang Anda lihat sih. Jadi cuman Megiddo lama seperti kayak apa ya, kayak semakin kuat dan semakin diimprove juga gitu ya. Jadi di sini ada ornamen-ornamen merah juga di pundaknya si Neko Megiddo. Mukanya juga terlihat ada bagian merah-merahnya ya. Oke. Jadi menurut Anda nih tuh kan, kalau kalian lihat di sini pedangnya lumayan ya. Terus juga kalau kalian lihat di sini itu ada si Toma ini menggunakan double sword ya, dual sword gitu bersama Kainken Reka. Jadi Houken Cross Saber bersama Kainken Reka ya. Oke, jadi sangat memungkinkan sekali kalau
pedang-pedang lain itu bakalan bisa dipakai sama dia. Jadi selain pedang-pedangnya itu bisa dipakai, kemampuan pedangnya juga bisa dipakai. Misalkan nih, kayak si Eneiken no Roshi nih, si Toma make, ya dia bisa punya kekuatan asap. Jikoku Kenkaiji, ya dia bisa punya kemampuan memanipulasi waktu. Ya sekuat itu. Jadi mungkin saja ini, ya kalau misalkan ya ini final form, ya wes lah, mau gimana lagi. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya teman-temanku sekalian. Oke. Wah, banyak ini sih. Jadi kita lihat nih si bocil lagi memegang Hawken Cross Saber versi DX-nya ya. Jadi dari size sih emang lebih panjang dikit. Anda juga udah lihat di reviewnya Bandai. Lebih panjang dikit gara-gara ujungnya ya. Jadi nanti bakal tembus tuh ke Seiken-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini gimmicknya itu ada yang kayak Zanbat Sword ya. Jadi dinaik turunin seperti yang sudah kita bahas di Tokusatsu sebelumnya. Kalian juga mestinya udah tahu karena sekali lagi tadi udah kasih tahu kan Bandai udah ngeluarin review DX-nya. Jadi sekalian juga nanti kita dengerin sound-nya juga ya di akhir video teman-teman. Jadi ini gambarnya sih si bocil megang DX ini dengan pedang-pedang di sekelilingnya itu seolah kayak berpesan, ayo koleksi semua pedang sucinya. Tenang ya, Anda udah ke arah situ kok. Tenang aja, 11 pedang suci bakal terkumpul ya. Banyak yang gak sabaran aja. Jadi di bawah itu kita lanjut aja, ada combo-combo yang tadi ya. Yang tadi. Jadi diperlihatkan bentuk beltnya dan juga buku-buku yang ditancapkan bersama si Hawken Cross Saber. Ada si Crimson Saber dan juga Futuring Saber. Nah, ini juga ada yang tadi nggak diperlihatkan, yaitu ternyata bisa juga dicolok sama King Arthur gitu ya. Jadi ini tapi belum ada bentuk formnya, yang berarti sih yang Anda tangkap mungkin ya pasti kayak Saber Dragon Arthur tapi warnanya Cross Saber sih. Ya udah sih, nggak akan jauh-jauh dari situ, nggak akan mengagetkan ya. Nah, terus lanjut ke gambar selanjutnya. Di sini ada gambar si Zen Kaiser bersama si Saber. Jadi ini pastinya di Superhero Senki. Nanti kita bakal bahasnya di video berbeda aja karena belum ada info lebih lanjut lagi soal si Superhero Senki ini ya. Oke, kita lanjut aja ke gambar selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah gambar-gambar dari kartu-kartu Ganba Rising yang sudah menampilkan si Kamen Rider Cross Saber ya. Jadi dari kartunya si Cross Saber dulu tuh kan udah jelas namanya, udah official. Penulisannya itu X Cross Saber, tapi dari segi pengucapan kita ngucapinnya Cross Saber. Dan kita lihat di sini ada kartu-kartu si para ksatria di Saber itu bersanding dengan para rider-rider yang lain ya di sini ya. Nah, misalkan ini nih si Cross Saber ini sama Cosmic Stage tuh kan, lihat ya. Cocok sih karena warnanya juga nyambung ya. Si Cosmic Stage juga biru. Dimana Forza juga temanya kan Uchu atau Space ya, atau galaksi. Terus juga ada si Kenzan sama Cyclone Joker Extreme. Ada si Sabella sama Hyper Kabuto. Ada Espada sama Vice Blaster. Ada Zhao Dragon ini atau apa nih? Sorry ya nggak kelihatan teman-teman. Sama Arc. Psycho sama Black RX. Muteki sama Slash. Terus apa nih? Aduh nggak kelihatan pak. Tategami sama Putotira. Ya udah. Kita break dulu sebentar teman-teman ya. Aduh banyak banget ini asli. Banyak banget ya. Oke. Lanjut ke gambar selanjutnya. Tapi mohon maaf ya. Gambarnya nggak HD kayak tadi. Jadi balik lagi ke jepretan yang di atas kasur di sini ya. Jadi sekarang kita langsung mulai saja penjelasannya ke gambar berikutnya. Jadi ini adalah Kamen Rider Cross Saber, penampakannya lagi di sini kalian bisa lihat penampakannya dari depan, samping dan juga belakang ya. Jadi emang kalau kalian lihat di sini benar-benar literally Brave Dragon dengan repaint, ya emang repaint ya, repaint warna galaksi ya. Yang berbeda itu cuman pedangnya saja. Oke. Jadi mungkin banyak yang katanya nggak setuju kan, kenapa nggak suka sama tangan kuning yang gradasi putih itu. Gini loh ya. Kalau si Brave Dragon itu masih masuk loh. Si Brave Dragon itu gradasi si tangannya itu merah ke oranye. Kalau ini putih ke kuning. Sementara foamnya biru. Ya tabrakan banget dong. Ya kan. Kalau ini kan kayak apa ya, kayak api gitu kan. Kuning tengahnya terus nyalanya ke merah luar gitu. Tapi kalau ini kuning putih ke kuning gitu. Kayak sarung tangan kuli. Kayak habis makan nasi padang kan. Aneh gitu menurut Ana ya. Ya, jadi seperti ini. Dan kalian juga bisa lihat, ini sepertinya sih proses ritual untuk membangkitkan atau memunculkan si Hawken Cross Saber. Ya, dimana para ksatria ini mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke langit. Ya, terus kita lihat juga si Kento udah pakai Raimeken di situ. Dan langsung muncullah si ini Hawken Cross Saber.
terlihat si Toma juga ini mengangkat 2 pedang. Itu kayaknya Kaien-ken Reka sama Mumeiken Kyomu kah? Nah, kalau misalkan si Toma ini mengangkat Kaien-ken Reka bersama Mumeiken Kyomu, kenapa ketika terciptanya si Hawken Cross Saber, si Mumeiken Kyomu itu tidak ada di dalamnya? Kan kalau kalian lihat nih ada bagian pedangnya ini ada 3 bagian. Nanti Anda jelaskan nanti ya. Mumeiken Kyomu itu nggak ada. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Hawken Cross Saber ada, langsung Tomanya di sini Henshin. Yang bakal kita lihat sebentar lagi di episode 38 ya. Selanjutnya ini adalah detail depan dan juga belakang si Kamen Rider Crimson Saber ya, ini berarti ya. Crimson Saber ya, soalnya pakai Storm Eagle sama Sayo Journey. Terlihat dia lagi lawan Soto Megiddo juga. Terus kita lihat dia bisa terbang juga ya, karena emang ada Storm Eagle-nya ya. Kita lihat juga masih ada sayap Storm Eagle-nya yang udah di-repaint dengan warna biru galaksi juga. Yang Anda sayangkan mungkin ini bagian kepalanya sih. Kalau misalkan kepalanya itu Crimson Dragon tapi di-repaint biru galaksi, mungkin lebih better lagi. Lebih better lagi. Ya. Selanjutnya ini masih dengan variasi form si Cross Saber tadi, yaitu si Futuring Saber ini ya. Jadi menggunakan Lion Senki dan lampu doa Lanjina. Di sini pasti dikasih Kento sama si Rintaro, udah jelas sekali. Dimana kita lihat juga ada gambar si Toma ini udah Henshin, dan ada si Kento dan Rintaro di sebelahnya ya. Jadi lagi bertarung bersama mereka, ingin melawan si Solomon tadi. Oke, lanjut. Ini dia, jadi ini yang 3 lawan 1 tadi. Ada Tategami Hyuju Senki, Futuring Saber ya, atau masih Cross Saber nih, nggak kelihatan, sorry, ketekuk ininya. Sama pastinya Golden Alanjina ya di sini. Jadi kalau misalkan kita prediksikan pertarungan ini menang mana, ya semestinya sih harusnya menang si kubunya Toma ya. Karena Cross Saber aja menurut Anu udah bisa mengungguli si Solomon gitu. Jadi adanya Tategami dengan si Golden Alanjina pastinya lebih memperkuat aja di sini. Ya, jadi kita lihatlah pertarungannya seperti apa di sini. Solomon pastinya udah terdesak, ya udah pasti juga tujuan dia ingin membangkitkan buku terlengkap lagi biar dia itu semakin kuat. Entah nanti bakal ada Storius yang menggantikan dia, who knows, oke? Selanjutnya lagi, nah ini sepertinya sudah peaceful day setelah Toma itu sudah mendapatkan Cross Saber. Dimana ini kayak lagi festival gitu ya, tapi dalam markasnya si Sword of Logos cabang selatan ya. Dimana pada pakai kimono semua di situ, cuman Tante Sophia kok bajunya masih sama kayak gitu ya. Udah Kento juga ada di situ, terlihat sangat happy sekali. Jadi pastinya ini momen-momen bahagia ya, dimana kubu Toma udah lengkap. Tapi kayaknya Ren nggak ada ya. Ini Ren kok Anda nggak lihat ya? Ketekuk kali bukunya ya. Terus kalau kalian lihat di sini ada momen yang kita nantikan lagi, di mana trio Wek-Wek ala trio Seiken ini apa ya, kayak menghunus pedang bersama-sama gitu kan. Ya, seperti di episode awal-awal Saber. Kento juga terlihat sudah memakai outfit lamanya pas dia jadi Espada di sini ya. Terus si Mei-chan itu ikut-ikut Pak, pakai apa tuh? Pakai panah kayu atau apa tuh? Apa sih? Panah kayu. Terus kalau kalian lihat juga di bawahnya ada masih sama Golden Alanjina. Kalau menurut Ana sih nggak tahu ya, mungkin kalau mau dikasih form baru si Espada ini ya di spin off aja kalau mau. Ana nggak melihat ada porsi lagi takutnya ya. Takutnya ada maksanya juga nih, dimana Espada tiba-tiba dapat form baru juga. Masih sangat mungkin menurut Ana si Espada ini dapat form baru lagi yang lebih kuat dari Golden Alanjina. Tapi menurut Ana sih Golden Alanjina bagus sih, keren. Jadi dengan itu Kento tuh berusaha sekuat tenaga gitu ya. Apalagi ketika dia lawan Zhao Dragon kan mati-matian banget dia. Jadi form ini tuh berkesan banget lah menurut Ana ya. Oke. Dan lanjut ke gambar bawah. Ini lumayan mengagetkan teman-teman. Dimana si Desas ini akan menjadi Kamen Rider Falchion. Sepertinya si Bacht menghilang ya. Mungkin setelah lawan si Toma. Karena terlihat Toma juga ada memegang Mumeiken Kyomu-nya. Tapi di sini Mumeiken Kyomu nyasar lagi ke Desas. Ya. Ini menurut Ana nggak terlalu maksa gimana ya. Karena kandidat yang pantas siapa lagi? Yang mirip-mirip Sengkleknya ya Desas kayaknya. Jadi ini Desas kan udah immortal ya. Terus Falchion juga immortal. Gila aja gitu, bisa kuat banget ini. Tapi nggak tahu ini entah dia udah jadi dia Falchion ini, entah dia bakalan ada di kubunya yang baik atau kubunya yang jahat. Ya, bisa aja kubu yang jahat, bisa aja. Tapi emang Falchion itu kerennya jahat aja sih gitu ya. Jadi ini kayak Momotaros pakai ini aja DNO driver gitu. Ya, kayak gini aja monster tapi berubah jadi Kamen Rider ya. Dan gaya bertarungnya nanti bakalan sengklek-sengklek. Jadi nanti ada jurusnya si Desas itu kan Calamity Strike ya. Keren tuh. Jadi bisa pakai 2 pedang, Mumeiken Kyomu sama pedangnya dia. Ya. Jadi ini pertanyaan terbesar adalah bakalan jadi di pihak baik atau jahat, dan bagaimana relasinya dengan si
Kenzan pastinya ya setelah seperti ini. Semestinya Kenzan sih udah join kubunya si Toma ya episode 38, jadi Desa sendiri lagi. Entahlah, ngalur ngidul banget sih ya. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Di sebelah kiri ada Storius. Ini mengagetkan. Storiusnya kenapa semakin jadi kayak cewek gini. Jadi Storius ini sudah terlihat memakai outfit yang berbeda. Ada ijo-ijonya gini. Entah ini muncul di episode atau nanti di Superhero Senki, Anda belum tahu. Apakah ini nanti bakalan menggantikan posisi Master Logos sebagai final boss, makanya outfit dia berbeda seperti ini? Belum tahu juga ya. Yang pastinya ini Storius. Oke. Lanjut. Jadi ini adalah seperti apa ya? Oh, ini seperti gimmick dari si Hawken Cross Saber ya. Jadi Anda juga udah nonton channelnya, reviewnya di channel Bandai, jadi udah cukup mengerti bagaimana gimmick-gimmicknya. Ini Anda jelasinnya secara singkat aja ya. Jadi emang seperti Zanbat Sword, bisa dinaik turunin. Jadi setiap kasta pedang itu ada kemampuan 3 pedang suci. Misalkan kita geser ke atas 1. Di situ ada si Kaien Kenreka, si Suiseiken Nagare sama Raimeken Ikazuchi. Ya, dari si Blade, si Espada sama si Saber. Terus geser lagi ke atas, ke tengah itu ada kemampuan dari pedang Dogoken Gekido, Suzune sama si Hayate ya, Kenzan, Slash sama si Buster. Ke atas lagi itu ada si Slash kalau nggak salah ya. Slash lagi. Bukan, sorry. Saiko, Kaiji, Noroshi ya. Jadi ada 10 lah pokoknya total ya. Kalau di total pokoknya 10. 4 deh kalau nggak salah yang di atas itu ya. Kalau nggak salah ya. Jadi ya seperti itulah gimmick-gimmick pedangnya. Terus di sini ya cukup dimasukkan Brave Dragon aja. Entah nanti bakalan ada buku baru lagi untuk memperkuat si Cross Saber ini. Jadi aneh sih ada harapan seperti itu. Ya nggak apa-apa, harus beli DX-nya lagi. Biar si Cross Saber ini lebih cakep lagi gitu ya. Jadi semoga nggak. Karena kenapa Anda berharapnya seperti itu? Karena udah ada Futuring Saber sama Crimson Saber ya. Jadi itu kita ada harapan di mana si Cross Saber ini masih bisa berevolusi lagi ya. Jadi nggak ada salahnya dong kalau Anda ngarep si Toma ini masih dapat buku baru lagi ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ada buku-buku tadi ya, segala macem lah. Ini pokoknya selain sama tadi Futuring Saber dan juga si Crimson Saber, bisa dimasukkan juga kan sama King Arthur tadi yang seperti Anda bilang, dan juga bisa dimasukin dengan buku-buku Legend Rider. Kalau kalian lihat di sini ada Ghost Ijinroku, ada Build sama Zio. Ya, jadi suaranya juga berbeda. Nah, ini yang Anda pertanyakan, apakah si Hawken Cross Saber ini di X-nya atau ya apapun lah pokoknya, si Hawken Cross Saber ini tuh hanya bisa membaca si buku-buku dengan combo yang sudah tertulis ini, ya. Jadi misalkan si Toma ini jadi apa ya? Kalau pakai jadi Dragon Ignite ya pasti soundnya sama aja. Anda juga udah denger sound-soundnya. Jadi ketika dia pakai Crimson Saber itu beda. Terus pakai si Futuring Saber itu juga beda. Jadi udah di set gitu suaranya itu di Hawken Cross Saber-nya. Jadi entah misalkan kita masukinnya Fantastic Lion, anggap kombonya si Blades gitu ya. Fantastic Lion kita masukin ke Seiken tapi pakai Hawken Cross Saber. Apakah suaranya yang muncul itu bakalan tetap Fantastic Lion seperti di Seiken atau beda lagi? Nah itu dia. Kalau misalkan beda lagi ya berarti banyak banget yang bisa diciptakan si Hawken Cross Saber ini suara-suaranya ya kayak pedang baru aja gitu ya. Atau cuman begitu aja yang udah di set di sini ya. Itu yang dipertanyakan. Nanti sabar aja, kita bakal review di X-nya ya. Oke, sepertinya sih udah beres ya di sini. Banyak juga teman-teman. Oh ya, Anda mau kasih lihat ini. Jadi udah ada juga penampakan box di X-nya sama di X-nya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sekarang di sini. Nah ini dia. Ini adalah penampakan box-nya. Jadi terima kasih banyak Bandai sudah mendengarkan Anda pas review Tategami. Gak ada lagi lipatan box. Oke, mantap jiwa. Box-nya sih menurut Anda lumayan lah. Ada gradasi-gradasi warna dan juga kayak ada galaksi. Tutup aja tuh muka Saber ya kalau nggak pengen lihat ya. Boxnya lumayan keren. Nggak ada lipetannya, itu poin plus banget ya. Jadi nggak ribet packing kalau seller ya. Jadi menghindari penyok-penyok nggak jelas dan lipetan-lipetan nggak jelas. Jadi di X Hawken Cross Saber ini akan rilis tuh 5 Juni 2021 di Jepang teman-teman ya. Di Jepang. Sekali lagi di Jepang. Harganya itu 5.720 yen. Jadi ini opsi kalian sih. Jadi ada yang kalau mau kalian langsung datang ke Indonesia tanggal 7 atau tanggal 8 bisa. Kalian bayar sekitar 2 jutaan tuh, karena mahal di ongkir pak. Tapi itu cepet banget, sehari bisa langsung sampai dari Jepang.
Tapi mahal banget. Kalau Anda sih prefer nggak seperti itu ya. Anda bakal lebih milih santai aja nanti nunggu sampai harganya normal. Kalau dirupiahkan dengan normal mungkin harganya 1,3 5.720 yen. Ini udah Anda totalkan sama pajak dan lain-lain ya. 1 juta itu udah murah sih menurut Anda. 1 juta itu udah murah. 1,3 kayaknya normalnya. 1 juta itu udah murah, sikat lah. Sebenarnya kalau dirupiahkan tok semuanya ya cuman 700 ribuan. Tapi nggak mungkin. Masuk Indo pasti ada plus-plus-plusnya ya. Jadi nanti sejutaan deh kayaknya. Ya, rilisnya 5 Juni 2021. Masuk Indo kapan ya? Kalau normalnya masih lama sih, akhir Juni kayaknya menurut Anda. Akhir Juni atau awal Juli. Jadi ditunggu saja teman-teman ya. Tapi ini masih masuknya reguler kok, nggak premium Bandai. Tapi emang boxnya ini rasa premium Bandai ya. Mantap, oke. Jadi seperti itu, kalian sabar aja ya. Dan sekarang kita bakalan dengar suara berubah dari si Hawken Cross Saber ini. Kena copyrightnya. Jadi cuman suara berubah aja toh ya. Yang Anda lihat, jadi ini source-nya ini dari channelnya Bandai teman-teman. Oke, ini dia. Standby sound-nya oke. Kayak prajurit gitu. Hahaha. Mau konser pak ya, lama bener asli. Kuroso Seiba. Aduh, dangdutan aja pak. Ini ini makin kesini emang seperti itu ya, harus diwajarin juga teman-teman. Jingle-jinglenya tuh semakin panjang makin kesini ya. Jadi emang itu adalah gimmick sound yang menjualnya, yaitu soundnya ya. Jadi seperti itu suara Henshin dari si Cross Saber ya. Jadi nanti kalau featuring Saber sama Crimson Saber sih beda lagi ya. Nanti aja kita bakal bahas. Anda juga pengen tadi nge-live, sama nanti misalkan kalau udah di-review nih Hawken Cross Saber, pengen nge-live lagi, langsung kita cobain nih buku-buku semuanya ya secara live. Biar buang penasaran aja. Kalau misalkan di-review kan nanti bakal lama. Jadi kalau di-review sih kita bahas yang utama-utama aja. Yaudah, gitu aja teman-teman ya. Panjang banget pak, ini setengah jam lebih ada kali ya. Terima kasih banyak yang sudah mantengin Tokusatsu kali ini. Jadi itulah dia edisi kedua kita membahas formnya si Saber kali ini, yaitu Kamen Rider Cross Saber. Kalau ada info terbaru lagi ya pasti bakal kita update lagi. Ya nanti bakal ada bagian ketiga kalau ada info lagi ya. Jadi sekarang kan hari Kamis ya, karena upnya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kayaknya sih nggak ada lagi ya. Jadi kita tinggal tunggu aja debutnya seperti apa. Kalau udah seperti ini ya sudah capek juga ngomentarin mau hujat gimana ya. Ya udah fix bakal keluar gitu, mau diapain lagi gitu. Sama aja kayak main bola gitu ya. Lu bikin pelanggaran di kotak penalti, lu protes wasit segimana juga nggak akan mungkin kan, atau nggak jadi gitu kan. Jadi ya udah gitu, mau gimana lagi udah. Jadi kita tinggal tunggu selanjutnya yang kita harapkan, yaitu soal prosesnya seperti apa, di mana si Toma ini mendapatkan si Hawken Cross Saber ini ya. Jadi semoga episode 38 juga menarik dan intens sesuai harapan Anda, karena kalau kita menelah ke belakang 2 episode terakhir Saber lumayan menurut Anda ya. Jadi semoga bisa dijaga ritme dan temponya, apalagi ini kan munculnya Cross Saber. Berarti di sini ya mestinya udah klimaksnya ya. Yaudah kita tunggu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyimak Tokusatsu kali ini. Silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi yang sehat seperti biasa. Terima kasih atas antusias dan respon kalian di Tokusatsu episode sebelumnya. Jadi bahasannya sekali lagi sensitif, tapi banyak banget yang masukannya itu secara sehat kita diskusinya ya. Itu sampai ribuan komentarnya, Anda nggak menemukan satupun yang komentarnya macam emang lu bisa bikin filmnya, emang lu gini-gini, emang nonton bajakan doang, lu bacot banget sih, lu beli di Asia aja enggak, bla bla bla. Nggak ada loh ya. Terima kasih, ayo kita lanjutkan ya. Mari kita membangun komunitas sehat bersama. Oke? Terima kasih teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kita bye bye guys.